Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang dengan judul pengujian SPSS uji parametrik eh, dengan saya Nurul Faiza Siregar, kemudian ada rekan saya Soliha Isti dan Zafira. Nah, sebelum sebelum kita membahas apa itu uji apa aja yang dibahas di uji parametrik, kita mencoba untuk mengulang kembali bahwa statistik parametrik ini memiliki keterbatasan penggunaan data, yaitu minimal menggunakan data yang berskala interval dan rasio. Selain itu, kita dapat menggunakan statistik parametrik apabila asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang diamati berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada pembahasan uji T penggunaan satu sampel one sample t-test. Berikut ini adalah soal tentang one sample t-test, yaitu yang pertama adalah seorang dekan ingin mengetahui apakah rata-rata IPK mahasiswa selama 7 semester sudah sesuai dengan target fakultasnya, yaitu sebesar 3,51. Kemudian dekan tersebut mengambil sampel sebanyak 10 orang mahasiswa dan fakultasnya. Nah, hasil penelitian itu dapat dilihat di tabel 1. Kemudian dengan asumsi data berdistribusi normal, analisislah data tersebut dengan signifikasinya sebesar 5%. Kemudian jelaskan kesimpulannya. Lanjut. Nah, langkah pertama itu adalah membuka SPSS di laptop rekan-rekan sekalian, di mana nanti tampilan di variable view-nya itu pada name ini dibuat nama, kemudian type-nya itu string, untuk desimalnya 0, diberi label mahasiswa, kemudian untuk measure-nya itu nominal. Nah, selanjutnya itu ada IPK. IPK ini type-nya dibuat numerik, kemudian desimalnya 2. Nah, diberi label IPK, kemudian measure-nya scale. Nah, kemudian masuk ke data view-nya. Ke data view-nya seperti berikut tampilannya. Yang dimana nanti ada nama dan IPK-nya tersebut sudah ada di data view tersebut. Selanjutnya itu adalah kita menganalisis uh, data tersebut. Yang pertama yang dilakukan adalah analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, setelah melakukan explore ini, muncullah dia nanti itu di mana nama mahasiswa tersebut, nama dan IPK-nya itu muncul nanti kan. Kemudian namanya itu dimasukkan ke dependent list, kemudian dimasukkan ke apa namanya ini? Explore plot. Bukan. Apa? Ya, nanti dimasukkan mahasiswanya itu nanti di bawah dependent list, faktor-faktor list. Nah, kemudian setelah itu diklik plot, kemudian muncullah faktor level together, kemudian diklik normalitasnya, kemudian di continue, lalu di OK-kan. Selanjutnya, nah, nanti dilihat di outputnya itu, keluarlah di atas normality yang dimana signifikannya itu adalah 0,152. Nah, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, untuk data kita ini, normality-nya itu adalah normal, dimana 0,152 lebih besar daripada 0,05. Kemudian H0-nya nilai rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51. Nah, hanya nilai rata-rata IPK mahasiswa tidak sebesar 3,51. Lanjut, setelah melakukan normalitas, kemudian dilakukan uji satu sampelnya itu menggunakan one sample t-test. Nah, tadi di variable view-nya itu, desimalnya itu adalah 2. Jangan lupa, kemudian measure-nya juga nominal, dinama, dan IPK-nya itu juga scale. Lanjut. Nah, setelah itu dilakukan analyze. Kemudian analyze-nya ini diklik, kemudian ada compare mean, kemudian ada one sample t-test. Nah, muncullah seperti ini.
nanti ada IPK-nya itu muncul di kolom ini, kemudian nanti dimasukkan ke tes variabel. Nah, tes value-nya ini dibuat 3,51. Kenapa 3,51? Karena sesuai soal, yang dimana rata-ratanya itu adalah 3,51. Nah, kemudian diklik option. Nah, setelah option, muncullah one sample t-test-nya. Kemudian dibuat sebelum di confidence intervalnya ini 95%. Kemudian di continue, jangan lupa exclude cases analysis by analysisnya. Nah, setelah continue, nanti ada OK. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada hasilnya. Di outputnya itu seperti ini dia. Ada one sample statistik, kemudian ada one sample test. Yang dilihat itu adalah one sample test karena kita menguji satu sample test. Nah, di mana signifikannya itu adalah 0,476. Untuk rata-rata sampelnya ini 3,3670. Dari mana dilihat? Ya, dari ini one sample statistik. Ada minnya sini 3,36670. Untuk standar deviasinya 0,60780. Dilihat dari one sample statistiknya juga. Kemudian nilai value-nya itu adalah 0,476. Nah, dilihatnya itu dari signifikannya ini, signifikan one sample test, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Nah, untuk mengambil keputusan dilihat dari signifikan one sample test tersebut. Nah, interpretasinya yaitu H0-nya diterima dengan rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51. Untuk kesimpulannya adalah rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51. Mahasiswa telah menunjukkan prestasi akademis yang sangat baik dan target fakultas tercapai atau terpenuhi. Nah, untuk melihat T-tabel dan T-hitungnya dilihat dari one sample test yang ini. Ada min 0,744 dan untuk standar deviasinya adalah 9. Untuk mengambil keputusan berdasarkan perbandingan T-hitung dan T-tabel, yang dimana jika T-hitung itu lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 diterima. Nah, T-hitungnya adalah min 0,744. Nah, T-tabelnya adalah 5% dibagi 2. Kemudian ada standar deviasinya ini 10. 10 ini jumlah dari data yang pertama tadi dari soal. Kemudian 5% atau 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, ini dikurang 1. 10 dikurang 1, 9. Kemudian, lalu dilihat di tabel T-nya. Di tabel T-nya ini dilihat, coba lanjut. Di tabel T-nya ini adalah 0,05. Kemudian dilihat dari DF-nya itu adalah 9. Nah, dibuat garis lurus. Nah, didapatkanlah hasilnya itu 2,26216. Dengan kesimpulan rata-rata IPK mahasiswa sebesar 3,51. Dengan demikian, mahasiswa telah menunjukkan prestasi akademis yang sangat baik dan target fakultas telah mencapai atau terpenuhi. Lanjut yaitu adalah uji T, pengujian 2 sampel bebas atau independen sampel t-test. Dengan soal sebagai berikut, sambungan dari kasus yang pertama dari Fakultas Ekonomi tersebut, dekan tersebut ingin mengetahui apakah rata-rata IPK mahasiswanya lebih besar daripada mahasiswa dari fakultas lainnya. Kemudian dekan tersebut mengambil sampel sebanyak 20 orang, masing-masing sebanyak 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan fakultas lain. Data dari hasil penelitian berikut pada tabel 2. Dengan asumsi data berdistribusi normal, analisislah dengan tingkat signifikasi sebesar 5% dan jelaskan kesimpulannya. Berikut ini adalah tabelnya ya. Kemudian lanjut. Yang pertama itu adalah dilakukan uji normalitas di SPSS. Nah, sama seperti yang tadi, di variabel view-nya itu dibuat yang pertama itu mahasiswa, kemudian fakultas dengan sama-sama menggunakan type numerik, kemudian untuk fakultas ini dibuat desimalnya itu 2. Nah, di value-nya ini nanti dibuat value 1 itu adalah ekonomi, fakultas ekonomi, dan 2 itu adalah fakultas lainnya.
Untuk measure-nya itu adalah mahasiswa menggunakan scale dan fakultas menggunakan nominal. Nah, dikliklah data view-nya itu. Data view-nya ini sudah ada di Excel, kemudian di copy dari Excel yang dimana nanti mahasiswa itu menjadi 1 sampai 2, kemudian ada fakultas sesuai dengan data dari Excel tersebut. Nah, kemudian hasilnya itu adalah tes dari normalitasnya itu adalah 0,152. Yang dimana normality itu adalah hasilnya itu 0, selanjutnya itu adalah homogenitasnya. Homogenitasnya tadi itu adalah 0,768, yang dimana lebih besar daripada 0,05, kemudian datanya itu adalah homogen. Nah, selanjutnya, untuk pengujian dua sampel ini, pada variabel view-nya itu dibuat nama dengan type string, kemudian IPK-nya itu numerik dengan desimal 2 pada IPK, kemudian measure-nya itu adalah, pada nama itu adalah nominal, dan IPK itu adalah scale. Nah, selanjutnya itu dibuat analyze, diklik analyze, kemudian compare mean, kemudian independent sample t-test. Selanjutnya itu adalah next. Nah, nanti setelah dilakukan tahap yang tadi, kemudian muncul nanti di tahap 5 ini ada IPK, kemudian ada fakultas. Nah, IPK ini dimasukkan ke tes variabel, kemudian fakultas dimasukkan ke grouping variabel. Nah, kemudian setelah itu diklik define group ini, kemudian muncul nanti ada grup 1, nanti akan diklik 1, kemudian ada grup 2, kemudian diketik 2, kemudian continue. Nah, setelah itu ada option. Selanjutnya itu nanti udah lanjut. Selanjutnya itu adalah hasilnya, yang dimana di output terdapat signifikan itu adalah 0,394. Nah, untuk pengambil keputusan, independent sample test ini dimana signifikan lebih kecil daripada 0,05 terdapat perbedaan. Jika signifikannya lebih besar daripada 0,05 tidak terdapat perbedaan. Nah, pada signifikan ini adalah 0,394 lebih besar daripada 0,05 yang tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar dengan eksperimen dan kontrol. Untuk kesimpulannya, bukan. Ya, untuk kesimpulannya itu adalah rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak lebih besar daripada fakultas lain. Dengan demikian, dekan Fakultas Ekonomi tersebut lebih baik meningkatkan daya saing mereka dengan para mahasiswa dari fakultas lain, misalnya dengan melakukan pelatihan. Nah, selanjutnya itu adalah tahap terakhir uji T. Yang terakhir itu adalah uji T, pengujian dua sampel berkaitan atau paired sample t-test. Selanjutnya, nah, berikut ini adalah soal dari paired sample t-test yang sejalan dengan kasus yang pertama dan yang kedua, di mana Fakultas Ekonomi tersebut sambungan dari kasus sebelumnya itu bermaksud untuk melakukan pelatihan akademis terhadap mahasiswanya. Dengan maksud ingin mengetahui apakah ada peningkatan rata-rata IPK mahasiswanya setelah mengikuti pelatihan, maka akan dilakukan penelitian mengenai tingkat IPK sebelum dan sesudah pelatihan akademis. Dengan mengambil 10 orang mahasiswa sebagai sampelnya, berikut ini adalah datanya. Dengan asumsi data berdistribusi normal dengan tingkatan signifikasi sebesar 5%, kemudian jelaskan kesimpulannya. Selanjutnya itu adalah pada variabel view dimasukkan ke dalam SPSS, datanya itu sudah ada di Excel, kemudian di blok dari Excel lalu kopikan ke data view, ya seperti yang sebelum-sebelumnya, kemudian diklik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ini itu untuk melakukan normalitas. Selanjutnya, untuk normalisasi itu dilihat dari Shapiro-Wilk, yang dimana signifikannya itu adalah 0,152, yang dimana 0,152 ini lebih besar daripada 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Selanjutnya, kemudian
lakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini diklik analyze, kemudian ada confirming, kemudian ada one way ANOVA, kemudian muncullah seperti ini tampilannya, yang dimana data sebelum dan sesudah itu muncul. Nah, data sebelum itu dimasukkan ke dependent list, kemudian data sesudah itu dimasukkan ke faktor, lalu diklik option, muncullah seperti ini, seperti one way ANOVA option ini. Nah, di checklist lah homogenitasnya itu, kemudian jangan lupa exclude-nya juga, lalu di continue. Selanjutnya, hasil dari itu adalah dilihat dari outputnya, di mana homogenitasnya itu adalah bersignifikan 1,000, yang dimana 1,00 ini lebih besar daripada 0,05, maka dari tersebut homogen. Kemudian dilakukan uji Pirate sample t-test setelah melakukan normalitas dan homogenitas. Yang dimana di variable view-nya ini ada dibuat namanya ini sebelum dan sesudah. Untuk type-nya itu numerik, kemudian desimalnya itu 2. Untuk measure-nya itu nanti dibuat di sini adalah nominal. Nah, setelah dilakukan ini adalah dilakukan yang diklik data view-nya. Nah, seperti ini data view-nya, datanya ini, data sebelum dan sesudah ini didapat di Excel. Nah, kemudian di-analyze, kemudian di-confirmin, klik confirmin, klik Pirate sample t-test. Nah, selanjutnya itu nanti ada muncul data yang sebelum dan sesudahnya itu. Data sebelumnya ini dimasukkan ke Pirate variable di yang nomor 1, di variabel 1, kemudian data sesudahnya ini dimasukkan ke variabel 2. Nah, setelah itu diklik option, muncullah confidence interval-nya ini diklik 95, kemudian exclude-nya, lalu diklik continue dan diklik OK. Hasilnya selanjutnya itu adalah dilihat dari outputnya itu sebelumnya. Tejapira sebelumnya. Nah, ini dia dari hasilnya itu dilihat dari output, yang dimana pada sampel tes ini signifikannya itu adalah 0,079. Nah, untuk pengambilan keputusan korelasi, di mana signifikan itu lebih kecil daripada 0,05 terdapat hubungan. Nah, jika signifikannya lebih besar daripada 0,05 tidak terdapat hubungan. Nah, pada sampel ya. Dengan kesimpulan sebelumnya, rata-rata IPK mahasiswa Fakultas Ekonomi meningkat setelah mengikuti pelatihan. Dengan demikian, dekan Fakultas Ekonomi tersebut sebaiknya menerapkan program pelatihan akademis secara berkala terhadap para mahasiswanya agar tingkat IPK-nya itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Selanjutnya, nah, uji Z. Uji Z ini sama seperti uji T sebelum-sebelumnya, kan, tetapi pada uji Z ini populasinya itu lebih banyak, lebih dari 30. Nah, sama saja uji yang pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas dahulu. Yang dimana di variable view-nya itu diketik hasil, kemudian ada gendernya. Nah, dengan type hasilnya itu numerik, kemudian gendernya itu string. Nah, diberi label, untuk hasil itu ada hasil belajar, kemudian gender itu adalah gender, dan value-nya itu nanti waktu di gender ini value-nya dibuat 1 itu laki-laki, kemudian 2 perempuan. Yang dimana measure-nya ini adalah pada hasil itu scale dan gender itu nominal. Datanya sudah dicantumkan di Excel. Kemudian setelah itu dilakukan data dari hasil dan gender ini dimasukkan ke dependent list. Sebelumnya itu dilakukan analyze, kemudian
analyze, confirming, kemudian dilakukan independen, kemudian nanti hasil dan gender ini dimasukkan ke dependent list, untuk gendernya dimasukkan ke factor list, lalu diklik plot, nanti akan muncul seperti ini, diklik normality, dan hasilnya adalah, lanjut Teh Zafira. Hasilnya adalah dengan normalitinya itu seperti ini, dengan signifikannya 0,19. 0,191, yang dimana 0,91 itu lebih besar daripada 0,05, maka datanya itu berdistribusi normal. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas, sama seperti yang tadi. Uji homogenitas itu diklik analyze, kemudian diklik confirming, diklik confirming, kemudian diklik one way ANOVA, yang dimana di data view-nya itu hasil dan gender ini sebagai berikut. Nanti hasilnya dilihat di output, di mana homogenitasnya itu adalah dengan signifikan 0,723. Yang dimana nilai signifikannya ini lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut homogen. Selanjutnya, nah, kemudian dilakukanlah menggunakan uji Z ini dilakukan dengan uji caranya itu sama seperti yang uji independen di uji T, di mana nanti diklik analyze, kemudian confirming, lalu diklik independent sample test. Nanti hasil belajarnya itu dimasukkan ke tes variabel, kemudian di groupingnya itu ada gender, kemudian define groupnya itu dibuat grup 1, kemudian grup 2 itu grup 2 juga, dilakukan continue. Nah, hasilnya itu adalah 0,01. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Teh Zafira. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Zafira akan melanjutkan uji parametrik, yaitu langkah penguji cobaan ANOVA. Nah, ANOVA ini seperti yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Untuk one way ANOVA ini merupakan faktor pada variabel yang independen bersifat sederhana yang mungkin menimbulkan variasi. Kemudian juga untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih untuk satu variabel terikat. Jadi variabel terikatnya satu. Di sini ada contoh soal. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai ujian dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda pada ketiga kelas SMA kelas 12. Terdapat metode pembelajaran A, B, dan juga C. Metode pembelajaran A diterapkan pada kelas 12 MIPA 1, metode pembelajaran B diterapkan pada kelas 12 MIPA 2, dan metode C diterapkan pada 12 MIPA 3. Langsung saja, pada langkah-langkah penguji cobaan pada SPSS, seperti biasa, pada variabel view kita masukkan nilai ujian dengan measure scale, kemudian untuk metode diberi label 1 untuk metode A, 2 untuk metode pembelajaran B, 3 untuk metode C. Dengan measure itu nominal. Selanjutnya, pada data view, kita akan melakukan analisis deskriptif statistik untuk menguji normalitas data. Pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Sebelumnya, tentunya kita memasukkan nilai ujian dan juga metode yang sudah diberi label 1, 2, dan juga 3. Nah, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Untuk nilai ujian biologi, dipindahkan menjadi dependent list dan metode pembelajaran ke factor list. Kemudian kita pilih plots, akan keluar tampilan seperti ini, kita checklist normality plots with test, dan klik continue, lalu OK. Nah, di sini akan keluar output, ini merupakan output dari uji normalitas data yang telah kita lakukan. Karena sampelnya itu kecil, maka yang digunakan adalah uji normalitas Shapiro-Wilk.
Di sini terlihat signifikansinya 0,906, di mana ini lebih besar daripada taraf probabilitas 5% atau 0,05. Jadi artinya sampel kita berdistribusi normal. Ini terlihat metode A 0,064, metode B 0,591, metode C 0,140. Yang ketiganya lebih besar dari 0,05 atau alfa 0,05. Jadi berdistribusi normal. Kemudian untuk langkah uji one way ANOVA, karena asumsi normalitas telah terpenuhi, kemudian kita bisa untuk menguji homogenitasnya terlebih dahulu dengan analyze, kemudian general linear model, kemudian klik unvariate. Nah, untuk nilai ujian itu dimasukkan ke dependent variable, sedangkan metode pembelajaran masuk ke fixed factors. Selanjutnya kita klik model. Akan keluar tampilan seperti ini, kita pilih yang build terms. Ini kemudian yang metode pada factors dan covariates, kita pindahkan ke model dengan mengklik tanda panah berikut, dan klik continue. Selanjutnya, agar langsung output kita menginterpretasi, menganalisis post hoc, maka bisa langsung kita pilih di sini post hoc. Akan keluar tampilan seperti ini, metode pada factors kita pindahkan pada post hoc test for. Kita bisa centang post hoc yang kita inginkan dan disesuaikan dengan penelitian berdasarkan hasil uji. Di sini kita coba yang Tuki dan juga Shift, kemudian klik continue. Selanjutnya, kita pilih options untuk melihat homogen dari data kita. Kita checklist homogeneity test, klik continue dan OK. Nah, di sini merupakan output dari uji homogenitas yang telah dilakukan, yang didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,338, di mana ini lebih besar dari alfa 5% atau 0,05. Sehingga data kita ini merupakan varians dari nilai ujian biologi siswa pada ketiga sampel ini homogen. Nah, karena asumsi normalitas dan juga asumsi homogenitas telah tercapai, maka dapat kita lakukan uji ANOVA. Di sini terlihat metode pembelajaran dengan nilai signifikansi 0,000, di mana kriteria pengujian jika nilai signifikansi besar dari 0,05 atau alfanya, maka H0 diterima. Atau tidak ada perbedaan rata nilai biologi antara ketiga kelompok metode pembelajaran, baik itu metode A, metode B, dan juga metode C. Sedangkan jika nilai signifikansi itu lebih besar, maaf ini terdapat kesalahan, jika lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 1 diterima, atau setidaknya terdapat satu metode yang berbeda secara signifikan dengan metode lainnya. Nah, berdasarkan output yang kita peroleh, terlihat bahwa nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000, di mana ini lebih kecil dari 0,05. Yang artinya hipotesis 1 diterima, atau maksudnya setidaknya terdapat satu metode yang berbeda secara signifikan dengan metode lainnya terhadap nilai ujian biologi siswa. Kemudian untuk uji post hoc, karena H0 ditolak, atau hasil yang kita dapatkan itu terdapat perbedaan, maka untuk melihat perbedaannya tersebut dilakukan uji lanjutan atau uji post hoc yang telah kita pilih pada SPSS, pada data SPSS sebelumnya. Ini terlihat untuk pembacaan interpretasi hasil post hoc, ini memperhatikan tanda bintang di mean difference atau nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,05, yang artinya signifikan berbeda. Jadi metode A terhadap metode B, metode A terhadap metode C, kemudian metode B terhadap metode A, metode B terhadap metode C, sampai ke seterusnya. Misalnya pada metode A terhadap metode B, ini memiliki mean difference minus 0,899 dengan tanda bintang dan juga signifikansi 0,005.
0,17 yang dimana ini lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Jadi kesimpulannya signifikan. Selanjutnya ada two-ways ANOVA, di mana ini digunakan untuk memperkirakan pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi jelas perbedaannya dengan one-way ANOVA. Dalam two-way ANOVA, ini peneliti memerlukan dua variabel independen yang bersifat nominal dan satu variabel terikat yang kontinu. Contoh soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui bahwa apakah terdapat perbedaan hasil belajar biologi SMA, siswa SMA yang pembelajarannya menggunakan metode A, kemudian metode B, berdasarkan tingkat kemampuan awal siswa. Ada yang tinggi, sedang, dan juga kurang, dengan taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5%. Nah, seperti biasa pada variabel view kita masukkan hasil belajar, kemudian ada metode, dan ada TKAS atau tingkat kemampuan awal siswa. Untuk value pada metode pembelajaran, satu itu metode A, kemudian dua metode B. Untuk value pada TKAS, maaf ini masih ada kesalahan, satu itu tinggi, dua labelnya sedang, kemudian tiga labelnya kurang. Sebelumnya, kita harus melakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu dengan cara kita masukkan terlebih dahulu datanya, hasil belajar, kemudian metode, dan juga tingkat kemampuan awal siswa. Nah, cara uji normalitasnya masih sama, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Untuk dependent list, ini ada hasil belajar biologi, kemudian untuk faktor listnya itu metode pembelajaran. Selanjutnya kita checklist normality, kemudian kita pilih plots, dan checklist normality plots with test, continue, dan OK. Nah, akan keluar output dari uji normalitas yang telah kita lakukan di sini. Berdasarkan karena sampel kita itu sedikit, jadi kita menggunakan uji normalitas Saviro-Wilk dengan nilai signifikansi pada metode A 0,056, metode B 0,208. Jadi ini lebih besar dari nilai alfa yang ditentukan, yaitu 0,05, yang artinya jika nilai signifikansi lebih besar dari nilai alfa, maka sampel berdistribusi normal. Nah, untuk uji homogenitas bisa kita lakukan sekaligus dengan klik Analyze, kemudian General Linear Model, dan Unvariate. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini, kita klik Model. Akan keluar tampilan seperti ini, untuk dependent variable, dimasukkan hasil belajar biologi, kemudian untuk fixed factors-nya, metode pembelajaran biologi, dan juga tingkat kemampuan awal siswa. Kemudian klik model. Nah, kita klik yang bulk terms, akan keluar tampilan seperti ini. Kita pindahkan metode pembelajaran dan juga tingkat kemampuan awal siswa satu persatu, tidak bersamaan ke factors dan covariates ke model. Selanjutnya, baru memindahkan antara metode pembelajaran dan juga TKAS secara bersamaan pada factors and covariates ke model untuk melihat interaksi antara metode dan juga tingkat kemampuan awal siswa secara bersamaan dalam menghasilkan hasil belajar siswa. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita pilih plots, pindahkan TKAS ke horizontal axis dan metode ke separate lines. Nah, kita klik add sehingga muncul TKAS bintang metode, kemudian continue. Untuk post hoc bisa langsung kita
asumsikan saja klik post hoc. Untuk TKS, pindahkan ke post hoc test for dan pilih tombol ini disesuaikan uji post hoc yang kita lakukan. Di sini kita bisa pilih Tuki dan juga Shift, lalu klik tombol Continue. Selanjutnya, memilih Options untuk menguji homogenitas data. Kita klik Homogeneity Test dan Continue lalu OK. Nah, berikut merupakan output dari uji homogenitas yang telah kita lakukan. Didapatkan hasil 0,554, di mana ini lebih besar dari alfa 0,05. Jadi artinya varian hasil belajar biologi siswa itu homogen. Nah, ini untuk hasil pengolahan data uji two-way ANOVA dapat dilihat jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, nilai alfa 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar biologi siswa berdasarkan variabel faktor. Sebaliknya, jika nilai signifikansi yang didapatkan itu besar dari nilai alfa, maka artinya tidak ada perbedaan hasil belajar biologi siswa berdasarkan variabel faktor. Di sini terlihat, misalnya pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa. Di mana nilai signifikansi yang didapatkan itu 0,000 yang merupakan kecil dari nilai alfa 0,05. Artinya, terdapat perbedaan signifikan hasil belajar biologi siswa berdasarkan variabel faktor metode pembelajaran, atau H0 ditolak. Kemudian untuk pengaruh TKAS terhadap hasil belajar biologi siswa, didapatkan nilai signifikansi 0,06, yang mana ini lebih besar dari nilai alfa, yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan hasil belajar biologi siswa berdasarkan tingkat kemampuan awal siswa, atau H0 diterima. Nah, ini pengaruh efek interaksi antara metode dengan tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar biologi siswa. Terlihat berdasarkan gambar di samping, tidak terdapat efek interaksi antara metode pembelajaran dengan hasil belajar biologi siswa, baik pada tingkat kemampuan awal siswa yang tinggi, sedang, maupun kurang. Hal ini dikarenakan ruas garis nampak sejajar. Kemudian, untuk melihat pengaruh efek interaksi antara metode dengan tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar biologi siswa, ini terlihat outputnya yang didapatkan 0,81, yang mana ini lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan signifikan antara selisih hasil belajar siswa dengan metode A pada TKAS tinggi, sedang, dan kurang, dengan siswa yang memperoleh metode B pada TKAS tinggi, sedang, dan juga kurang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang SPSS korelasi. Next. Untuk jenis dari uji korelasi sendiri, ada beberapa jenis yang kita ketahui, ada Pearson, Kendall-Tau, Spearman, dan parsial. Tetapi untuk korelasi parametrik, itu ada di uji Pearson. Next. Persyaratan dalam analisis korelasi bivariat Pearson itu yang pertama, data penelitian ini untuk masing-masing setidaknya berskala rasio atau interval. Kemudian data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal dan homogen, dan terdapat hubungan yang linier antar variabel penelitian. Next. Kemudian, koefisien korelasi atau Pearson correlation memiliki nilai paling kecil, yaitu min 1, dan paling besar 1. Berkenaan dengan persamaan angka ini,
Jika 0, maka artinya ada korelasi, tidak ada korelasi sama sekali antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun jika mendekati -1 atau 1, itu berarti dia merupakan korelasi sempurna. Kemudian, selain besarnya korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis ini, di mana tanda negatif pada tabel output SPSS menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan positif menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah. Next. Kemudian, untuk analisisnya ada 3 cara dengan menggunakan signifikan, penghitungan R, dan melihat tanda bintang. Kalau ada bintang 1 berarti 1 atau 2 itu berarti berkorelasi. Next. Kemana? Kelihatan. Nah, ini jika bintang 1 itu berarti signifikansinya 1% dan kalau bintang 2 itu 5%. Selanjutnya, Berlebihan. Kita mau kemana nih udah? korelasi Pearson itu ketika kita menggunakan SPSS, next, ada beberapa langkahnya. Contohnya, kita memiliki data terkait dengan motivasi siswa, minat siswa, dan prestasi siswa. Nah, dari sini kita akan mencari tahu bagaimana hubungan antara motivasi, minat, dan prestasi dengan melakukan kita membuat uji hipotesis, yaitu H0, tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi, minat, dan prestasi, dan HA ada hubungan korelasi yang signifikan antara motivasi, minat, dan prestasi, dengan taraf signifikannya 0,05 atau 5%. Next. Sebelum melakukan uji ini, kita perlu untuk melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Karena tadi syarat dari parametrik sendiri adalah uji normalitas dan homogenitas. Lanjut. Ini kita pertama akan melakukan input data. Yang pertama ada input nilai dan ada variabelnya. Lanjut. Ini gambaran dari data. Sering ya ada tekniknya itu ada analyze, descriptive statistics, dan explore. Selanjutnya, kemudian perlu diperhatikan ini nanti nilai yang ada sebagai variabel itu ditaruh di dependent list, kemudian centang normality plots with test. Nanti akan muncul hasilnya. Kita ketik continue dan oke. Nah, diketahui signifikansi yaitu 0,150 yang artinya signifikan lebih besar daripada 0,05, artinya data berdistribusi normal. Nah, untuk mengecek homogenitasnya yaitu klik Analyze, Compare Mean, dan One Way ANOVA. Kemudian kita mengelompokkan dependent list-nya itu dari nilai dan faktor list-nya adalah variabel. Nah, kemudian jangan lupa untuk klik di option, itu ada homogeneity of variant test, itu kita klik juga. Kemudian continue dan oke. Hasilnya akan terlihat. Signifikansi yaitu 0,321. Artinya nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05 yang berarti data sudah homogen. Jadi sudah bisa diuji di korelasi Pearson. Nah, untuk tanya kita masuk ke korelasi di variabel view-nya, kita gunakan X1, X2, dan Y sebagai tanda atau nama, dengan X1 itu motivasi, X2 itu minat, dan Y itu prestasi atau nilai siswa ya.
Jangan lupa measure-nya harus scale semua. Untuk bagian di data view-nya, kita perhatikan ada X1, X2, dan Y. Itu datanya juga harus tepat dan benar. Yang selanjutnya, kita lanjut ke proses untuk melakukan uji korelasi. Yang pertama, kita klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Nanti akan muncul kotak dialog. Nah, di sini kita taruh semuanya ke variabel. Kemudian kita pilih Pearson di correlation coefficient dan kita klik to tiled dan kita juga perlu mencentang flag significant correlation. Lalu oke. Di sini nanti akan muncul hasilnya. Yang pertama, kita menganalisis hasilnya dalam interpretasi ya. Yang pertama, next, kita analisis dulu di bagian signifikansi. Next. Nah, ini sudah terlihat ya, jadi signifikan two-tilednya itu 0,02 untuk motivasi dengan prestasi siswa. Jadi berarti H0 itu ditolak dan HA itu diterima. Artinya terdapat hubungan korelasi antara motivasi dengan prestasi. Yang selanjutnya kita bisa lihat juga ternyata signifikansi two-tilet pada minat itu juga signifikansinya 0,00, artinya kurang dari 0,05, berarti H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dan variabel prestasi. Dan kita juga bisa memperhatikan dari tanda titik 2 yang ada di hasil tadi ya. Jadi ternyata kalau kita perhatikan ada tanda titik 2 yang berarti ini berkorelasi dengan signifikan 0,05. Selanjutnya, kita masuk kepada uji yang kedua, yaitu SPSS regresi, yang termasuk dalam uji parametrik juga. Nah, bisa kita lihat data yang sudah kita temukan, yaitu next, Kak. Nah, ini ada metode belajar, motivasi, dan nilai siswa. Bisa kita lihat ya datanya. Kemudian kita juga perlu membuat uji hipotesis H0 dan HA. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi, metode belajar, dan nilai siswa. Nah, sebelumnya juga kita perlu menguji normalitas dan homogenitasnya. Ini pertama kita uji normalitas, langkahnya sama ya teman-teman dari yang tadi. Jadi kita perlu mengecek variabel view, kemudian kita juga perlu mengecek data view-nya. Dan di sini diperhatikan untuk variabelnya ada 1 dan 2. Lanjut, Kak. Nah, ini ada data view-nya. Lanjut, Kak. Ini ada langkahnya untuk normalitas, analyze, deskriptif statistik, dan explore. Selanjutnya, hasilnya itu menunjukkan bahwa didapatkan bahwa sebelumnya, Kak, maaf. Sebelumnya lagi, Kak. Sudah terlihat ya signifikansinya lebih dari 0,05 dari ketiganya, dan itu berarti data normal. Yang selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas, analyze, compare mean, one way ANOVA. Kita lihat hasilnya. Ini ada kotak dialog ya, sama seperti tadi. Jadi kita langsung aja.
hasilnya 0,516, artinya lebih dari 0,05 yang berarti data homogen. Nah, masuk ke dalam uji regresi sederhana. Kita masukkan datanya, ada X1, X2, dan Y. Yang satu, X1 itu metode belajar, X2 motivasi, dan Y adalah nilai siswa. Dan jangan lupa mission-nya scale semua. Nah, ini ada data view-nya, diperhatikan, dan jangan sampai salah untuk memasukkan datanya. Selanjutnya, kita masuk ke uji regresi. Yang pertama, yaitu kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Nanti akan muncul kotak dialog. Nah, kita masukkan nilai siswa di dependent list, kemudian metode belajar dan motivasi di independent list. Jangan lupa, kita perlu memilih metodenya itu enter, dan kita abaikan kolom yang lainnya, lalu pilih OK. Nah, setelah selesai akan ada output seperti ini, dan ini perlu diinterpretasi. Selanjutnya, berdasarkan nilai signifikan yang didapatkan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, terdapat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak, maka HA diterima, yaitu variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y secara signifikan. Tadi sudah diketahui ya, X1-nya itu adalah metode belajar dan X2-nya itu adalah motivasi belajar siswa. Kemudian kita juga perlu menganalisis dari nilai R square yang menunjukkan bahwa nilai R square-nya itu adalah 0,832, yang artinya bahwa pengaruh dari variabel X1, X2 terhadap Y adalah 83,2%. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan dari uji regresi. Dari uji regresi kita tahu berapa pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tadi disimpulkan bahwa ternyata metode belajar dan motivasi siswa itu berpengaruh setara 83,2% terhadap nilai siswa. Begitu, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.